Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang Bapak banggakan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita awali dulu pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan keempat ini, Bapak akan menjelaskan tentang hukum-hukum Newton. Hukum-hukum Newton itu terbagi menjadi tiga. Ada hukum 1 Newton, ada yang kedua hukum 2 Newton, yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Nah, pada kali ini Bapak hanya menyampaikan tentang dua hukum, yaitu hukum 1 Newton dan hukum 3 Newton. Sedangkan hukum 2 Newtonnya berikutnya karena pembahasannya lebih banyak. Kita lanjut. 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan diam atau tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan. Itu adalah pernyataan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton disebut juga sebagai hukum inersia atau kelembaman yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0. Sigma di sini adalah jumlah, F adalah gaya sama dengan 0. Jika benda diam atau jika benda bergerak dengan kelajuan tetap. Kelembaman atau inersia benda dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar nilai massa benda, semakin besar pula nilai inersia benda. Jika massa benda besar, benda lebih sulit dipercepat atau diubah geraknya. Sebaliknya, jika massa benda kecil, benda lebih mudah dipercepat atau mudah diubah geraknya. Ya, kita lanjut. Nah, beberapa penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Poin yang pertama, benda yang mula-mula bergerak akan mempertahankan geraknya. Contoh, ketika kamu mengendarai kendaraan yang tiba-tiba memberhentikan geraknya, kamu akan terdorong ke depan karena tubuhmu merasa mempertahankan kedudukannya. Nah, pada kendaraan beroda 4, tempat duduk yang ada di depan dilengkapi dengan sabuk pengaman. Mengapa? Nah, hal ini bertujuan agar saat terjadi pengereman secara tiba-tiba, penumpang dan pengemudi yang ada di bangku depan mobil tidak terlempar ke depan. Ya, poin yang kedua, contoh. Pada jok mobil biasanya diberi sandaran kepala untuk mencegah terjadinya luka pada leher belakang apabila terjadi pengereman secara tiba-tiba. Nah, ini adalah dua contoh penerapan hukum 1 Newton yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan contohnya banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian amati sendiri. Ya. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Kalau secara matematis dapat dinyatakan hukum 3 Newton itu adalah
F aksi sama dengan F reaksi. Berarti ada berlawanan dua gaya. Agar lebih paham tentang hukum 3 Newton, perhatikan contoh sebagai contoh yang pertama. Hukum 3 Newton diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amati pada peristiwa berikut. Yang pertama, ketika kita berjalan kaki di atas lantai, telapak kaki mendorong lantai ke belakang sebagai aksi dan lantai mendorong kaki ke depan sebagai reaksi. Nah, yang kedua, ketika kita berenang, kaki mendorong air ke belakang sebagai aksi dan air mendorong kaki ke depan sebagai reaksi. Contoh ketiga, ketika seseorang naik lift, jika lift bergerak naik, berat orang menekan dasar lift akan lebih besar daripada W. Apabila lift bergerak berhenti, maka gaya tekan ke dasar lift itu sama dengan W. Tetapi jika lift bergerak turun, maka gaya tekan orang pada dasar lift lebih kecil daripada W. Nah, ini adalah contoh-contoh yang diterapkan oleh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Bisa lebih jelasnya nanti kalian bisa mengamati secara langsung hukum-hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan. Ya. Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya. Nah, Bapak pesan sekali lagi, semoga apa yang Bapak sampaikan materi hari ini bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali. Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.